Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani memberikan sinyal nama-nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo akan hadir dalam acara puncak Bulan Bung Karno di Stadion GBK pada Sabtu esok. Bahkan Puan mengklaim akan ada wajah baru yang muncul dan juga kejutan di acara puncak tersebut. Siapa kemudian calon yang dimaksud? Apakah kehadiran para tokoh potensial tersebut sekaligus menjadi ajang tes respon publik? Siapa yang populer kemudian mendampingi seorang Ganjar Pranowo? Dan apa kemudian ini akan juga langsung diumumkan esok? Kami akan mengkonfirmasinya. Sudah bersama kami politikus PDI Perjuangan Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy, terima kasih. Ya Bram, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya. Kabar baik ya? Kabar baik pasti. Oke, alhamdulillah. Langsung saja kalau begitu, apakah benar berarti esok akan ada langsung satu atau publik masih akan menerka-nerka dari tamu yang datang besok? Bram, namanya kejutan itu ya harus bersabar menunggu sampai besok kan begitu. Ya karena kalau semuanya dibuka hari ini kan berarti tidak ada efek kejutannya. Kira-kira seperti itu. Publik boleh tahu dong. Yang pasti Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani itu sudah menegaskan bahwa bakal calon wakil presiden yang diproyeksikan akan mendampingi Mas Ganjar yaitu akan hadir besok. Baik yang sudah disebutkan pada saat Rakernas ataupun juga yang bermunculan belakangan ini. Tetapi yang satu pasti, dari 10 yang kemudian terakhir Mbak Puan sebutkan begitu? Betul. Yang pasti bahwa dalam Rakernas itu sudah disebutkan sejumlah nama. Dan PDI Perjuangan masih terus mencermati. Dan kita tahu bahwa penentuan calon wakil presiden ini kan betul-betul harus dipertimbangkan secara matang, menghitung, mengkalkulasi berbagai aspek. Dan tentu selain memang ada di kantong Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, tentu hal ini juga perlu dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan juga mitra dalam poros PDI Perjuangan ini, partai-partai yang ikut dalam poros PDI Perjuangan ini. Begitu. Paling tidak kalau saya hitung kan kemudian ada P3, ada Perindo, ada Hanura. Paling tidak dari dua partai yang di awal saya sebutkan, P3 ada nama Sandiaga, kemudian Perindo ada TGB begitu yang tadi sudah disodorkan. Apakah dua ini akan cukup potensial dan bisa kami kerucutkan begitu, publik kerucutkan pada esok hari? Yang pasti bahwa komunikasi politik tengah berjalan baik dengan P3 maupun juga dengan Partai Perindo dan publik kemudian bisa menafsirkan sesuai dengan apa yang bisa mereka baca dari berita ataupun dari realitas politik yang terjadi. Tetapi bahwa kami ingin menegaskan bahwa memilih calon wakil presiden bagi Mas Ganjar setidaknya harus menghitung dua hal. Yang pertama itu adalah kami butuh calon wakil presiden yang bisa juga ikut memenangkan kontestasi elektoral. Artinya aspek angka elektabilitas ini menjadi hal yang penting. Tetapi angka saja tidak cukup. Kami juga ingin memastikan setelah menang, duit tunggal presiden dan wakil presiden ini bisa bekerja baik bersama-sama dan melanjutkan kontinuitas. Karena itu selain aspek angka, aspek nilai, values, spirit perjuangan ini juga harus dimiliki oleh calon wakil presiden. Karena itu kami tentu akan memeriksa track record atau rekam jejak, integritas dan juga kapasitas. Dan mengapa dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno ini menjadi penting? Karena terus terang PDI Perjuangan ingin kembali menggelorakan, menangkap, menghidupkan, memekarkan spirit atau cita-cita perjuangan Bung Karno. Sehingga kemudian ini juga menjadi spirit dari pemimpin Indonesia periode 5 tahun ke depan ya. Kita tahu ada gagasan Trisakti, ada Nawacita dan seterusnya. Artinya sekaligus momentum ini akan juga diumumkan atau masih hanya dipajang saja? Ini loh kemudian bursa-bursanya begitu. Bersabarlah Bram, karena kejutan itu ya memang harus menunggu sampai hari besok kan seperti itu. Oke, saya balik ke soal yang tadi. Apakah kemudian masalah komposisi? Anda mengatakan tadi yang bisa menutupi apa yang ada di capres Anda, Ganjar Pranowo hari ini. Apakah kemudian soal nasionalis religius misalkan merah dan hijau atau kemudian komposisi Jawa non-Jawa. Hari ini kan kalau kita lihat Sandiaga Uno atau kemudian TGB ini kan masuk paling tidak dalam komposisi itu. Apalagi kemudian beberapa waktu yang lalu kami mengambil dari Instagram Pak Ganjar Pranowo, ini bisa dilihat bersama, bahkan menaiki mobil bersama dengan TGB begitu mesranya rasanya di video ini. Nah, dikatakan sedang di NTB, di Lombok, ini sopirnya adalah spesial karena langsung TGB. Ini ya memang kode-kode kemudian yang ditampilkan. Ya, Indonesia ini a symbolism country. Jadi memang setiap langkah politik atau gestur politik itu selalu dibaca dan ditafsirkan.
bahkan tidak melakukan apa-apapun, body language itu kemudian bisa ditafsirkan. Oke. Nah, kalau video ini kan konteksnya ketika memang Mas Ganjar itu kemudian lagi mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul. Di sana bertemu dengan kader dan juga simpatisan serta relawan. Dan kita tahu Pak TGB ini kan mantan gubernur NTB dan juga tokoh di sana. Dan apalagi Perindo itu sudah secara resmi datang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Jadi nggak salah dong publik menafsirkan, wah jangan-jangan lebih dekat, lebih mesra begitu antara dua nama ini. Ya bebas saja orang menginterpretasikan itu. Tetapi yang pasti bahwa PDI Perjuangan akan sangat selektif ya untuk mengkalkulasi sehingga kemudian pilihannya itu menjadi pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat dan kemudian bisa didukung menjadi calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan kontestasi elektoral 2024 ini. Tapi dua komposisi yang kemudian saya sebutkan tadi, nasional religius, Jawa non-Jawa, itu masih akan jadi pertimbangan penting gitu? Ibu Mega pernah berpasangan dengan Pak Hamsahas, pernah juga berpasangan dengan Pak Hashim Musyadi. PDI Perjuangan dianggap sebagai sebuah kelompok nasionalis dalam politik, tetapi juga ada kelompok Nahdliyin misalnya. Dan kita baca kalau misalnya bicara P3, ini adalah merepresentasikan ya Islam tradisional yang cukup kuat di sana. Ada kelompok Nahdliyin misalnya di sana. Jadi semuanya terbuka. Yang pasti bahwa yang perlu diperiksa itu kembali lagi adalah tentu kami ingin juga memeriksa soal rekam jejak. Ya, politik representasi tentu akan menjadi hitungan. Rekam jejak pernah di pemerintahan maksudnya? Rekam jejak ketika memegang kekuasaan, kira-kira bagaimana memainkan kekuasaan ini. Apakah betul-betul tampil dengan rekam jejak yang teruji, terbukti, ya, memiliki kapasitas, memiliki integritas yang baik. Kapasitas ini kan setidaknya memiliki kemampuan berpikir, proses penalaran, tetapi tidak hanya berpikir, memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dalam kerja-kerja konkret. Itu kapasitas. Sementara integritas itu menyangkut relasi antara seorang pemimpin dengan nilai-nilai utama yang hidup dalam dirinya. Bersih dari korupsi, tidak katakanlah tangannya tidak berdarah terhadap kejahatan kemanusiaan dan seterusnya ya. Ini dua hal penting ya. Yang menjadi prioritas kemudian dan nanti akan menjadi prioritas diputuskan. tentu tas yang satu. Selain kapasitas, integritas, tentu elektabilitas juga. Paling tidak kalau dari dua nama yang kita sebutkan, ada Sandi, ada TGB barusan, ini kemudian Sandi paling tidak akan masuk begitu ya dalam tas yang ketiga, yaitu elektabilitas yang Anda katakan. Pak Sandi sudah disebutkan ya namanya dalam beberapa kesempatan, dalam Rakernas juga disebutkan pada saat itu. Dan saya kira juga Pak TGB adalah sosok yang juga semuanya masuk dalam radar PDI Perjuangan dan kami akan secara ketat mencermati hal ini. Baik, ini menarik ketika Anda tadi mengatakan ada ceruk Nahdliyin yang kemudian coba didekati dan kemudian potensial. Tapi kemarin kemudian nama Muhadjir Effendi muncul, disebutkan oleh Mas Ahmad Basara kemarin. Kita akan kembali mendengarkan untuk merefresh ingatan kita soal apa yang disebutkan oleh Ahmad Basara, politisi PDI Perjuangan, soal nama Muhadjir Effendi sebagai potensial cawapres. Berikut ini. Baca wapres dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sudah ada beberapa. Nah, saya kira wajar saja kalau kemudian Prof. Muhadjir ini juga bisa menjadi kandidat baca wapres yang mewakili tokoh Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah juga ikut berjasa mendirikan negara dan bangsa ini. Ya, saya kira begitu. Ya, tapi yang jelas Muhammadiyah bukan parpol loh ya. Ini sebagai tokoh ya, sebagai figur. Oke, ini disebutkan bisa saja menjadi salah satu begitu kalimat Mas Basara. Ya, PDI Perjuangan ini adalah partai yang inklusif, terbuka untuk membangun, menjalin komunikasi dan kemitraan dengan siapa saja. Apalagi Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Ya, ini dua kelompok besar ya, yang memang juga punya basis dukungan massa dan juga NU dan Muhammadiyah ini punya sejarah hubungan yang baik dengan PDI Perjuangan sebagai kelompok nasionalis. Jadi wajar saja begitu. Masuk radar. Untuk disebutkan misalnya oleh Ketua DPP kami, Mas Ahmad Basara. Tapi mana yang kemudian kalau timbangannya itu ibaratnya lebih berat begitu paling tidak. NU, Muhammadiyah, apalagi kemudian kalau kita bicara nama NU tidak hanya Sandiaga Uno begitu. Ada Erick Thohir yang kemudian sudah menjadi anggota Banser, kemarin menjadi Ketua Panitia 1 Abad NU. Ini kan juga potensial begitu, rasanya dekat dengan nama seorang Ganjar Pranowo. Ya, yang pasti mungkin kita perlu bersabar ya. Kita perlu bersabar untuk kemudian betul-betul memberikan kesempatan ya. Karena kalau penentuan calon presiden
itu jelas ya sepenuhnya adalah merupakan prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke. Dan ketika menentukan calon wakil presiden, tentukan ini ada komunikasi, dan komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu ada mekanismenya, ada proses dan ada tahapannya. Ketika berkomunikasi dengan P3 misalnya, dan kemudian komunikasi dengan Perindo. Setelah komunikasi yang terbuka kemarin ketika Perindo dan P3 mendatangi PDI Perjuangan, tentu kan ada pertemuan-pertemuan lanjutan dan selanjutnya. Karena itu memang terus terang kami belum bisa terlalu terbuka ke hadapan publik, tetapi satu poin tadi, PDI Perjuangan adalah partai yang inklusif, terbuka untuk berkomunikasi, bekerja sama. Yang kedua, PDI Perjuangan juga sadar mengurus bangsa 280 juta dengan kompleksitas persoalan yang tidak sederhana ini tentu membutuhkan kerja gotong royong. Oke. Dan kami melihat yang sudah disebutkan tadi, nama-nama itu masing-masing memiliki kekasan, keunikan, plus minus yang memang harus dihitung secara tepat oleh PDI Perjuangan. Belum ada yang kemudian menjadi menonjol begitu, paling tidak ada 4 nama. Apalagi misalkan saya mengutip kata Mas Hasto, kemudian besok Menteri Pak Jokowi semua akan diundang. Artinya Erick Thohir, Prabowo ada di sana, kemudian ada Muhadjir Effendi nanti akan ada. Artinya kan semakin banyak begitu yang terlihat begitu. Yang pasti ke depan tentu akan semakin mengerucut, ya. Jadi prosesnya itu kan sudah berlangsung, dan kemudian pasti dari sejumlah nama itu akan semakin mengerucut. Ya, tinggal memang dibutuhkan kesabaran dari teman-teman media dan juga masyarakat begitu ya. Yang pasti kesempatan ini akan kami gunakan untuk terus membangun kondisi yang guyup ya, sehingga betul-betul momentum puncak di bulan Bung Karno ini bisa kita tangkap maknanya begitu. Tetapi acara besok itu juga ingin kami pakai sebagai ajang untuk melakukan konsolidasi internal untuk pemenangan Pilpres dan Pileg di 2024 mendatang. Jadi 3 pilar partai, yaitu eksekutif, juga struktural partai, dan juga legislatif itu hadir. Dan juga para kader dari seluruh Indonesia hadir untuk kemudian melakukan konsolidasi sebagai kelanjutan kemarin dari agenda Rakernas yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Oke, kalau kemudian ada analisa soal ketika nama-nama bursa itu akan datang esok hari, maka semacam testing the water begitu kepada publik untuk melihat mana yang lebih populer, mana yang lebih cocok. Apa jangan-jangan ini juga kemudian testing untuk para kader yang berkumpul esok hari? Ya, kalau dilihat dari kacamata PDI Perjuangan, acara besok itu hanya punya 2 tujuan. Satu, konsolidasi internal, sekaligus juga membangun soliditas. Kita ingin menunjukkan bahwa PDI ini adalah partai yang solid dan kuat. Yang kedua, ini adalah menangkap spirit Bung Karno, ya, yang harus terus dihidupkan dalam era pemerintahan sekarang dan juga keberlanjutannya di masa depan. Atau kemudian mana yang dari bursa-bursa tadi yang hadir yang paling tidak spirit Bung Karno-nya satu frekuensi misalkan, apakah bisa ke sana? Semuanya akan kelihatan, time will show, kira-kira seperti itu. Oke, akan dilihat esok begitu ya? Oke, apakah kemudian ketika tadi katakan partai yang inklusif, mengundang semua partai politik yang ada, partai di luar pemerintahan akan juga diundang dan berkemungkinan datang esok hari? Akan juga ada komunikasi itu? Yang pasti Sekjen kami, Pak Hasto sudah menyampaikan, Mas Aryo Bimo juga tadi sudah menyampaikan, menyebutkan secara eksplisit beberapa partai yang diundang dan mengkonfirmasi akan hadir. Kira-kira seperti itu. Jadi di luar itu publik bisa menafsirkan belum begitu ya, akan hadir esok hari. Tinggal beberapa jam lagi kita akan buktikan itu. Akan dilihat. Oke, kalau begitu terakhir sekali, apakah kemudian nama seorang Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang komunikasi intens dengan Mbak Puan kemarin juga akan hadir dan salah satu bursa yang akan ada di sana? Ya, secara eksplisit sebenarnya pada pasca Rakernas itu Mbak Puan sudah menyebut nama Mas AHY. 1 dari 10 begitu ya? Bahkan kemudian Mbak Puan secara langsung sudah bertemu dengan Mas AHY ya di pelataran hari Minggu kemarin. Dan kemudian tiba-tiba ada mimpi dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Kabarnya 1 kereta bahkan 1 gerbong bersama Presiden Joko Widodo, bersama Ibu Mega dan Presiden ke-8 Republik Indonesia itu. Bahasa 1 gerbong itu menjadi penting bagi PDIP? Penting, karena menurut kami diksinya diksi kereta. Kereta 1 gerbong. Gerbong ini kan ada banyak, merepresentasikan partai boleh beragam. Tapi persatuan dan kesatuan itu harus terus dijaga. Bukan kemudian pilihan dalam Pilpres begitu ya? 1 gerbong yang sama?
Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat nanti. Saya mau mempertanyakan bagaimana nanti kita lihat seperti itu. Yang pasti PDI selalu terbuka, ya, terbuka untuk berkomunikasi dan kita patut memberikan apresiasi karena komunikasi yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan dan Mas Ahaye ini ditanggapi secara positif dan konstruktif. Oke, artinya esok akan masih ada kemungkinan Mas Ahaye akan bisa hadir dibandingkan dengan partai yang tidak dalam koalisi pemerintah? Kita lihat besok. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir sekali adalah kapan kemudian akan diumumkan? Mas Hasto mengatakan tim pemenangan akan dibentuk setelah cawapres diumumkan. Berarti kan cawapres duluan ini akan menjadi kunci perjalanan berikutnya. Ya, yang pasti bahwa saya sudah katakan bahwa penentuan ini kan ada mekanisme, ada tahapan, ada proses, ada prosedurnya. Setelah cawapresnya ada, baru dibentuk tim pemenangan secara bersama-sama yang mengintegrasikan berbagai representasi dari masing-masing partai politik dan juga pasti ada relawan juga yang ikut bersama bersinergi untuk melakukan kerja pemenangan ini. Tentu tidak akan lama lagi karena konsolidasi upaya membangun soliditas tim pemenangan ini menjadi kata kunci menuju kepada pemenangan di 2024. Ada informasi September begitu? Kita lihat lah. Masih belum mau dijawab ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda, politisi PD Perjuangan Bang Ansi Lema telah bergabung sama Terima kasih, Bang. Bram.